Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La Casa Rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, sabemos bien. Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series. Sergio Ramos masuk, siap tampil di FIFA Series. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita sepak bola terbaru dari channel News Timnas. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dipastikan tidak akan membawa 4 pemain naturalisasi pada ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 mendatang. 4 pemain tersebut adalah Tom Haye, Mace Hilgers, Rafael Struijk, dan Shane Patinama. Sebanyak 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini resmi dicoret John Hartman untuk FIFA Series 2026. Ketiga pemain tersebut dipastikan absen karena berbagai alasan untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah kepemimpinan John Hartman sebagai pelatih kepala. Ia dipercaya menggantikan Patrick Kluivert setelah hasil kurang memuaskan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga debut John Hartman dijadwalkan berlangsung saat timnas Indonesia mengikuti FIFA Series 2026. Turnamen tersebut rencananya digelar pada Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda dipastikan ambil bagian bersama Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Pada pertandingan perdana, timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika berhasil meraih kemenangan, Jay Itzes dan rekan-rekan akan melaju ke partai final untuk menantang pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Pertandingan puncak dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga juga akan digelar di stadion yang sama pada hari tersebut. Apabila mampu menyapu bersih 2 kemenangan, ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jelang ajang tersebut, sebanyak 3 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong dipastikan dicoret John Hartman. 2 pemain mendapat sanksi FIFA, sementara 1 nama lainnya menderita cedera. Tom Haye dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena mendapat sanksi dari FIFA. Ia harus menjalani hukuman akibat tindakan tidak sportif kepada ofisial pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi tersebut membuat gelandang yang dikenal sebagai pengatur tempo permainan ini tidak dapat didaftarkan untuk FIFA Series 2026. Absennya Tom Haye tentu menjadi kerugian karena ia kerap menjadi motor serangan dan penyeimbang lini tengah skuad Garuda. Sama seperti Tom Haye, Shane Patinama juga harus menepi akibat sanksi dari FIFA. Bek kiri andalan timnas Indonesia itu dinyatakan bersalah dalam kasus yang serupa. Meski demikian, John Hartman tidak akan terlalu pusing untuk mencari pengganti bek Persija Jakarta itu. Pasalnya, di sektor kiri masih ada Kelvin Verdong dan Dean James. Berbeda dengan 2 rekannya, Mace Hilgers dicoret karena faktor cedera. Bek tengah yang bermain di FC Twente itu mengalami masalah cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim ini. Tim pelatih memilih tidak mengambil resiko dengan tetap memanggilnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan maksimal agar Hilgers bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada agenda penting berikutnya. 4 negara akan bersaing dalam ajang FIFA Series 2026 yang 1 diantaranya berlangsung di Indonesia pada akhir Maret mendatang. Timnas Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan Saint Kitts and Nevis bakal saling sikut. Dalam ajang FIFA Series 2026 dengan tuan rumah Indonesia, 4 negara akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27-30 Maret 2026. Setiap kesebelasan akan berhadapan 2 kali dan formatnya semifinal dan final. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Pemenang dari 2 partai itu bakal bentrok di final FIFA Series pada 30 Maret 2026. Sementara itu, sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Sebelum melihat penampilan keempat tim peserta FIFA Series 2026 dengan tuan rumah Indonesia, tak ada salahnya mengulas tim dari Saint Kitts and Nevis,
skuad yang berpotensi membuat kejutan? Yuk simak ulasannya berikut ini. Saint Kitts dan Nevis untuk pertama kali mendirikan organisasi induk sepak bolanya dengan nama SKNFA atau Saint Kitts and Nevis Football Association pada 1932. Mereka baru melakoni pertandingan internasional untuk pertama kalinya 6 tahun kemudian. Setelah bertahun-tahun terbentuk, SKNFA baru diterima sebagai anggota resmi CONCACAF pada 1992 secara penuh. Di tahun yang sama, mereka juga mulai terdaftar sebagai Member Association FIFA. Di panggung turnamen internasional, Saint Kitts dan Nevis berpartisipasi di Caribbean Cup pada edisi 1993. Hasilnya, mereka bisa melaju hingga semifinal meski harus kandas pada babak ini. Sementara itu, partisipasi tim berjulukan The Sugar Boys pada kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF baru pertama kali terjadi pada edisi 1998. Mereka sebetulnya bisa lolos ke ronde ketiga, tetapi tumbang pada Saint Vincent and the Grenadines. Saint Kitts dan Nevis memang tak memiliki catatan prestasi yang mentereng. Sampai saat ini, mereka belum pernah mengukir gelar juara di ajang manapun, baik itu regional maupun benua. Sejauh ini, mereka juga baru satu kali mengikuti ajang CONCACAF Gold Cup 2023 dan menjadi bulan-bulanan pada fase grup. Satu-satunya prestasi terbaik dari The Sugar Boys ialah ketika melaju ke final Caribbean Cup 1996. Sayangnya, di partai puncak, mereka digasak Trinidad and Tobago 4 gol tanpa balas dan harus puas dengan gelar runner-up. Dari ranking FIFA, Saint Kitts dan Nevis memang tak memiliki posisi yang mengesankan. Mereka kini hanya menempati peringkat 154 FIFA dengan koleksi 1035,25 poin, terpaut jauh dengan Indonesia yang berada di peringkat 122 dengan 1144,73 poin. Bisa dibilang ini adalah posisi terendah bagi Saint Kitts dan Nevis dalam satu dekade terakhir. Ketika prestasinya sedang dalam level terbaik, mereka pernah menempati peringkat 73 FIFA, tepatnya pada medio Maret 2017. Sayangnya, sejak saat itu, posisinya terus-menerus anjlok. Kendati sempat naik turun, peringkatnya semakin tergerus hingga awal 2026 dan terdampar di urutan 154 FIFA karena prestasinya yang tak mengesankan. Timnas Saint Kitts dan Nevis resmi punya sosok pelatih baru yang akan bertugas memimpin The Sugar Boys, yakni Marcelo Serrano. Pelatih asal Brazil berusia 46 tahun itu menangani Saint Kitts and Nevis sejak 6 Februari lalu. Serrano memiliki pengalaman dan memegang lisensi pelatih profesional dari Brazil dan Amerika Serikat. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini untuk bekerja sama dengan kepemimpinan dan staf Asosiasi Sepak Bola Saint Kitts and Nevis saat kami mengejar tujuan kami untuk kualifikasi ke turnamen besar, tutur Marcelo Serrano di laman resmi Asosiasi Sepak Bola Saint Kitts. Je suis revenu avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Maintenant, voilà, on est qu'en novembre. Les titres, ils se gagnent. It's a fantastic goal. I love this goal. Ya, memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak, Pak. bukan naturalisasi. Benar-benar tidak masuk akal. PAS berjanji akan terus mendukung kebijakan Menpora Dito Aryo Tejo terutama terkait dengan naturalisasi pemain timnas Indonesia. PSSI mengamuk, panggil Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe dan Haaland akui sudah dihubungi PSSI. Tonton sampai habis ya. Nama pemain keturunan kembali menjadi perbincangan dalam dinamika pembangunan skuad timnas Indonesia. Kali ini, sorotan mengarah pada winger berdarah Indonesia Maroko, Ilyas Al-Haft, yang menunjukkan performa menjanjikan bersama klub Thai League Bangkok United. Pemain berusia 26 tahun tersebut tampil impresif saat membantu timnya menaklukkan MacArthur FC dengan skor 2-0 pada leg pertama kompetisi Asia. Ia menyumbang gol pada menit ke-37 sebelum digantikan pada babak kedua. Kontribusi itu membuat catatan golnya bertambah menjadi 3 dari 6 laga di kompetisi Asia, sekaligus mengoleksi 6 gol dan 2 assist dari total 25 penampilan musim ini. Penampilan konsisten tersebut kembali membuka diskusi soal peluang naturalisasi. Terlebih, pergantian kepemimpinan di bangku pelatih timnas Indonesia membuat pemantauan pemain diaspora kembali diperluas, termasuk mereka yang sebelumnya belum mendapat kesempatan.
Nama Ilyas sebenarnya bukan hal baru dalam pembahasan calon pemain naturalisasi. Pada 2024 lalu, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan sempat mengungkapkan bahwa sang pemain sudah diajukan ke federasi. Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Haft dan saya coba memberikan nama Ilyas Al-Haft ini ke beliau, ujar Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya. Dan beliau sudah teruskan ke Shin Tae-yong untuk dilihat, dipertimbangkan, sudah ada di tangan Shin Tae-yong, semua tergantung STY, tambah Bung Ropan. Ilyas memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Faktor ini membuka peluang administratif untuk proses naturalisasi. Bahkan ia pernah terlihat mengibarkan bendera Indonesia saat merayakan keberhasilan bersama Sparta Rotterdam. Gestur yang sempat memicu spekulasi kuat mengenai kedekatannya dengan tanah air. Kini, dengan pendekatan baru dalam pemantauan pemain di era kepelatihan yang berbeda, peluang itu kembali mencuat. 6 keuntungan jika bergabung ke Timnas Indonesia. Ilyas dikenal sebagai pemain serba bisa. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga dapat dimainkan di sayap kiri, gelandang serang, hingga penyerang tengah. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga dalam sepak bola modern yang menuntut adaptasi taktik tinggi. Kariernya ditempa di sistem sepak bola Belanda, termasuk bersama Sparta Rotterdam dan Almere City. Ia juga sempat merasakan pengalaman di Liga Armenia. Jam terbang lintas liga memberi nilai tambah dalam hal pengalaman dan mental bertanding. Ilyas pernah memperkuat tim kelompok usia Belanda, termasuk mencatat sejumlah penampilan di level U20. Pengalaman tersebut menunjukkan kualitas pembinaan teknis yang dimilikinya sejak dini. 4. Kaki kidal yang tajam. Kemampuan kaki kiri menjadi senjata utamanya. Beberapa gol penting di kompetisi sebelumnya lahir dari kaki dominan tersebut, termasuk kontribusi kemenangan di Liga Armenia. 5. Skill individu dan umpan kreatif. Ia dikenal memiliki kemampuan dribble 1 lawan 1 yang efektif, serta umpan terobosan akurat. Kualitas ini bisa menambah variasi kreativitas lini serang tim nasional, terutama dalam membuka ruang pertahanan lawan. 6. Pengalaman kompetisi Asia. Bermain di Thai League dan kompetisi antar klub Asia memberinya adaptasi terhadap gaya permainan kawasan. Hal ini dapat mempermudah integrasi jika harus menghadapi lawan regional di level tim nasional. Nama Luke Vickery mulai mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Gelandang serang MacArthur Bulls FC itu mengungkap adanya komunikasi awal dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Pernyataan tersebut muncul di tengah performa impresifnya di kompetisi domestik Australia dan Liga Champions Asia 2. Vickery tampil konsisten sebagai pemain depan yang fleksibel dan produktif. Situasi ini menjadi menarik karena pemain muda tersebut memiliki 3 opsi kewarganegaraan untuk level internasional: Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ketiganya terbuka secara regulasi. Faktor Indonesia semakin relevan setelah terungkap bahwa Vickery memiliki garis keturunan dari Medan, Sumatera Utara. Latar belakang inilah yang kini menghubungkan namanya dengan proyek regenerasi Timnas Indonesia. Luke Vickery dikenal sebagai pemain depan yang mampu beroperasi di beberapa posisi. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga efektif bermain di sisi kiri maupun sebagai penyerang tengah. Kecepatan, akselerasi, dan kemampuan menyerang ruang menjadi kekuatan utama dalam permainannya. Adaptasinya bersama MacArthur terbilang cepat, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Musim ini, ia telah mencetak 5 gol dari 17 pertandingan. Salah satu momen paling menonjol terjadi saat MacArthur menghajar Melbourne City 6-2, di mana Vickery turut menyumbang gol penting. Sebelum bersinar di MacArthur, Vickery lebih dulu membela Western United di A-League. Pada musim 2024-2025, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 11 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Australia. Aspek paling menarik dari sosok Vickery adalah latar belakang keluarganya. Darah Indonesia mengalir dari sang nenek di jalur ibu yang berlahir di Medan, Sumatera Utara.
Neneknya memiliki latar belakang keturunan Belanda dan Hindia Belanda sebelum kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Garis keturunan ini membuka peluang administratif untuk Fikri membela Indonesia. Selain Indonesia dan Australia, ia juga memenuhi syarat memperkuat Amerika Serikat karena lahir di Hawaii saat ayahnya bekerja sebagai kurator lapangan golf di Sony Open. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Dan Indonesia cukup tertarik, kata Fikri dalam sebuah wawancara dengan Examiner. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman berpotensi menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sebab menurutnya pemain yang memiliki pengalaman di 5 liga top dunia sangat dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Seperti diketahui, PSSI sempat menaturalisasi cukup banyak pemain keturunan Belanda di era kepelatihan Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Namun para pemain naturalisasi yang sudah ada tersebut tampaknya masih belum cukup buat Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia, Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, imbuhnya. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi, dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Lanjut Hartman. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Menurutnya, itu bisa saja terjadi. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu, ujar Hartman yang berusia 50 tahun. Agenda terdekat Hartman bersama Timnas Indonesia adalah melakoni ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 23-31 Maret. Setelah itu, Hartman akan dihadapkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli mendatang. PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Hartman kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Hartman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka. Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda, kata Hartman saat memperkenalkan dirinya di hadapan awak media dan jajaran pengurus PSSI yang hadir. Hartman juga menyadari tekanan bakal datang setelah Timnas Indonesia gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Menurutnya itu wajar terjadi dan dia siap memikul tanggung jawab untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Terlebih, Hartman punya pengalaman serupa bersama Timnas Kanada. Tentu ada tekanan, jelas, mengingat apa yang disebutkan sebelumnya sudah dekat tetapi belum berhasil. Jadi apakah sudah siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para penggemar? Anda datang ke sebuah organisasi, memimpin sebuah tim, memikul beban sebuah bangsa. Dan beban itu bisa saja menjadi kutukan atau berkah, papar Hartman yang berkewarganegaraan Inggris. Kami akan mengolah itu menjadi sebuah berkah. Ini akan menjadi sebuah peluang yang besar yang akan terus saya bagikan kepada para pemain. Karena saya pernah mengalami momen ketika sebuah negara berhenti sejenak dan Anda lolos untuk pertama kalinya. Saya telah mengalami momen itu, tuturnya usai mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 sejak 1986.
John Hartman mendapat kontrak selama 2 tahun oleh PSSI untuk menukangi timnas Indonesia. Namun ada opsi perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan pada kontrak untuk menyongsong Piala Dunia 2030. John Hartman yang berusia 50 tahun tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara berbeda lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama timnas putri Selandia Baru, John Hartman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011 dan mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara itu, di sektor putra, Hartman sukses mengantar timnas Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang belum pernah terjadi dalam 36 tahun sebelumnya. Kemudian peringkat FIFA Kanada langsung meroket ke posisi 77 ke 33 dunia. Jayden terlibat kasus kekerasan saat pertandingan antara Fenerbahce melawan Galatasaray pada 19 Mei lalu. Selain itu ada Mert Yandas dan 3 terdakwa lain yang dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Derby kedua tim ini memang selalu berjalan panas melihat rivalitas yang sudah terjaga lama. Masalah bermula saat Jayden dan rekan timnya ingin menampilkan spanduk setelah mengalahkan rival. Aksi ini sempat dihentikan oleh pihak keamanan dan perkelahian akhirnya pecah. Satu korban adalah Direktur Stadion Ali Celikiran yang mengalami luka parah setelah kejadian tersebut. Laporan Football Primer menyebutkan bahwa Celikiran mengalami luka parah dengan patah leher. Beberapa pihak dari kubu Fenerbahce juga mendapatkan hukuman penjara seperti Jayden atas masalah ini. Celikiran mengalami patah leher selama perkelahian. Selain Oosterwolde dan Yandas, mantan dokter klub Fenerbahce Ertuğrul Karanlık, mantan direktur Fenerbahce Hulusi Belgu, dan Emre Kartal atau putra pelatih Ismail Kartal juga diadili. Mereka menerima hukuman percobaan yang sama dengan Oosterwolde dan Yandas, tulisnya. Dari hasil sidang disebutkan bahwa pemain dan staf Fenerbahce sengaja melakukan penganiayaan ini. Di pengadilan diputuskan bahwa kelima orang tersebut bertindak bersama-sama dan Celikiran ditendang dan dipukul.